Ada yang lain yang kalau sama lain? Oh ya, silakan silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Sekarang ini kita dengar pendapat dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian Komnas Perempuan, kemudian LPSK. Sebenarnya terus terang, ini yang saya soroti dari PD Perjuangan adalah mengenai masalah perundungan. Ini menjadi masalah serius bagi negara kita ini. Anak-anak generasi muda yang akan kita harapkan mewarisi, memimpin negara ini akan diselamatkan, akan kita selamatkan. Nah, sekarang kalau saya lihat data yang saya dapatkan, nah, jadi perundungan yang paling umum terjadi adalah perundungan fisik. Jumlahnya 55,5%. Perundungan verbal 29,3%. Perundungan psikologis 15,2%. Dan ini disasar di sekolah dasar sebanyak 26%, sekolah menengah pertama 25%, dan sekolah menengah atas 18,75%. Dan Jawa Timur 81 kasus, Jawa Barat 56 kasus, Jawa Tengah 45 kasus. Inilah data yang terbanyak. Pertanyaan saya, baik Komnas Perempuan maupun Komnas Perlindungan Anak Indonesia hanya melakukan respon apabila perundungan itu terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Anissa Syakur, mengatakan tadi yang permasalahan yang ada belum bisa dituntaskan. Sebenarnya Pak Ketua, pemimpin sidang yang saya hormati, ini juga kelemahan dari Komisi 13 mengenai hak asasi manusia. Kita tidak pernah membuat terobosan dan rekomendasi apa yang dilakukan oleh teman mitra kita ini. Terus terang, kalau ini dibiarkan, akan menjadi masalah besar yang menggunung nantinya, yang akan menimpa negara kita ini. Sekarang, mau saya tanyakan Bapak Ibu sekalian, dan di sini sudah dikatakan bahwa ada solusi yang disampaikan, dibuatkan, itu hanya normatif. Kalau menurut saya, harusnya setidaknya Komnas Perlindungan Anak Indonesia itu mengumpulkan secara bertahap seluruh kepala-kepala sekolah, ya setidaknya yang rawan tadi itu, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Karena, dan ini kerjasama dengan aparat penegak hukum dan bimbingan konseling. Jadi kita harus mengatasi yang lebih besar daripada kita mengatasi kasus demi kasus. Dan ini akan menjadi sebuah permasalahan yang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Saya baca juga di sini Pak, di beberapa media, bahwa perundungan ini ada kaitannya dengan penggunaan narkoba. Ini mungkin yang tidak pernah disentuh, dan ini sebenarnya adalah pekerjaan besar
bagi bangsa ini. Baru ini kita lihat bahwa masalah perundungan ini sampai bisa dia membuat bom. Yang beberapa waktu lalu kita tonton bersama. Nah, kalau ini tidak ada terobosan, baik dari kita Komisi 13, maupun daripada Komisi Perlindungan Anak, maupun Komisi Komnas Perempuan, dan Komisi Hak Asasi Manusia dan Kementerian HAM, bekerja sama dengan lintas kementerian atau APH, ya, yakinlah Bu, kalau Ibu bisa mengumpulkan kepala-kepala sekolah itu, ya, tadi SMA, SMP, SD, bagaimana cara untuk mengatasi? Karena gini Pak, karena kita kadang-kadang tidak peduli sudah terjadi perundungan, bahkan dibuatkan di media sosial, diviralkan dan sebagainya, kita hanya menaruh kasihan. Tapi terobosan yang sebenarnya yang benar-benar totalitas ini tidak kita laksanakan. Jadi saya mohon dari mitra kami sekarang yang dengar pendapat saat ini, janganlah disia-siakan momen ini. Dan ini menjadi masalah serius bagi negara kita. Saya sudah dapat datanya. Ada di Cilacap itu karena penggunaan narkoba. Masalah perundungan ini. Jadi saya minta, ini jangan kita hanya rapat seremonial. Sudah tanya jawab di sini, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, udah selesai. Tidak ada tindak lanjut. Kalau saya minta Pak Ketua, ini harus benar-benar Komisi 13 bisa memfasilitasi lintas komisi atau misalnya dengan kementerian-kementerian APH yang berhubungan dengan ini untuk membantu Komnas HAM Perlindungan Anak Indonesia ini dan Komnas HAM Perempuan. Jadi saya minta, ini negara Pak, ini masalah yang serius kita hadapi. Dan kita rasakan kalau kepada anak kita terjadi seperti itu. Ya, coba kita juga kemarin udah viral itu mengenai Alvaro. Kita juga nggak tahu latar belakang ini terjadi seperti ini. Apakah generasi muda kita ini kita biarkan seperti ini? Apakah kita egois, hanya generasi tua kita ini, hanya generasi kita ini yang menikmati negara ini ke depan? Jadi saya mohon maaf ini Pak Ketua, sedikit agak tajam saya buat karena apa? Karena masalah ini masalah yang sangat serius untuk masa depan anak-anak kita yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.